Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini ibu akan membacakan buku cerita Ada Fululu di Bawah Meja. Nah, buku cerita yang berjudul Ada Fululu di Bawah Meja ini menceritakan usaha seorang kakak untuk membujuk adiknya agar mau melakukan pekerjaan rumah dan mau menjaga kebersihan badannya. Nah, bagaimana keseruan cerita Ada Fululu di Bawah Meja ini? Yuk mari kita simak sama-sama. Ada Fululu di Bawah Meja. Cerita ini ditulis oleh Kak Arlin A dan ilustratornya adalah Adriana Putri, diterbitkan oleh penerbit Bestari. Ada Fululu di bawah meja. Bob tidak boleh menggunakan meja belajar kakak. Kata kakak, ada Fululu di bawah meja itu. Ada Fululu di bawah meja itu. Bob ingin tahu apa itu Fululu. Apakah Fululu itu binatang? Apakah Fululu itu benda? Atau apakah Fululu itu makhluk luar angkasa? Bukan. Kata kakak, Fululu punya gigi yang banyak. Bob tidak percaya. Nah, anak-anak ibu lihat, untuk menguji ketidakpercayaannya, apa yang dilakukan oleh Bob? Wah, Bob menyimpan coklat di bawah meja. Apa maksudnya ini ya? Ternyata Fululu memang punya gigi yang banyak. Wah, anak-anak ibu lihat. Itu coklat yang disimpan Bob tadi ternyata digigit oleh Fululu. Bob ingin tahu sebesar apa gigi-gigi Fululu. Kata kakak, giginya besar. Ih, lihat betapa Bob terkejut mendengar kakak mengatakan gigi Fululu itu besar. Bob masih tidak percaya. Ayo kita lihat apa yang dilakukan Bob untuk menguji ketidakpercayaannya. Wah, Bob memasukkan semangka ke bawah meja. Kita lihat, apakah benar Fululu itu mempunyai gigi yang besar? Tapi ternyata memang besar. Ayo lihat itu, semangkanya digigit oleh gigi yang besar sekali. Bob heran, kenapa Fululu tidak menggigit kakak? Kata kakak, ia suka makan sayur. Fululu menggigit anak yang tidak makan sayur. Bob tetap tidak percaya. Tapi ia tetap berusaha menghabiskan brokolinya. Bob ingin bisa melihat Fululu. Kata kakak, Fululu hanya bisa dilihat oleh pemiliknya. Sehingga bagaimana bentuk dan rupanya Fululu itu sampai mengganggu tidur Bob. Bob bermimpi bermain-main dengan Fululu. Membaca buku, bermain bola, dan tidur sambil memandang bintang-bintang dan bulan di langit. Wah, indah sekali ya mimpi Bob. Sehingga akhirnya Bob ingin punya Fululu.
Sepertinya kakak ini punya ide ya. Kakak memberitahukan caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama, membereskan tempat tidur. Yang kedua, menggosok gigi. 3, makan sayur. Dan yang keempat, mengerjakan PR. Wah, banyak sekali ya caranya sehingga mata Bob sampai melotot seperti itu. Kakak tersenyum-senyum. Caranya sama sekali tidak mudah. Membereskan kamar, merapikan tempat tidur. Coba anak-anak ibu lihat bagaimana ini keadaan kamar Bob. Iya, kamarnya berantakan sekali ya. Ayo anak-anak ibu, siapa yang punya kamar berantakan seperti kamar Bob? Nah, ini yang dipikirkan oleh Bob. Bagaimana ya cara membereskan kamarnya supaya rapi seperti kamar kakak? Bob harus mencari cara. Tapi demi mempunyai fululu, Bob rela melakukannya. Membereskan kamar, menggosok gigi, makan sayuran walaupun matanya terpejam-pejam ya. Kemudian mengerjakan PR. Apa saja dilakukannya demi untuk mendapatkan fululu. Apakah usaha Bob ini berhasil? Coba tengok kamar Bob sekarang. Masih berantakan kah? Wah, tidak lagi. Kamar Bob sekarang sudah rapi seperti kamar kakak. Bob melakukan semuanya dengan baik. Ini lihat kakak mengintip dari luar. Ini Bob sudah terbangun. Suatu hari kakak membawa sebuah kotak besar. Bob penasaran dengan isi kotak itu. Apakah itu fululu untuknya? Ayo anak-anak ibu, kira-kira apakah isi kotak itu? Apakah itu fululu untuk Bob? Atau sebuah kado istimewa? Kata kakak, isi kotak ini bukan fululu, tapi sesuatu yang jauh lebih keren. Apa ya? Ini isi kotaknya. Berbulu-bulu. Anak-anak ibu coba tebak apa kira-kira isi kotaknya? Ayo. Apakah boneka? Atau sesuatu yang berbulu lainnya? Atau kelinci? Atau apa ya? Wow, guk guk guk. Bob menyukainya. Ternyata isinya adalah anjing pudel yang lucu sekali. Bob langsung suka sama anjing itu. Bob bermain-main dengan Guguk, membaca buku, bermain bola, tidur sambil memandang bintang di langit. Guguk selalu menemani Bob. Wah, enak sekali ya punya teman seperti itu. Sekarang Bob punya Guguk di bawah mejanya. Ih, lucu sekali ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan kakak penulisnya. Kakak penulisnya adalah Kak Arlen, lahir dan besar di Indonesia. Ia bekerja penuh waktu di sebuah perusahaan distribusi dan mempunyai 2 anak. Kak Arlen mulai menulis di tahun 2004 karena ingin menyediakan pengalaman pertama membaca yang berkesan bagi anak-anak. Selama 13 tahun ini, sudah lebih dari 250 buku anak dan 10 novelnya yang diterbitkan oleh lebih dari 20 penerbit di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan India.
Saat ini beberapa bukunya sedang dalam proses untuk terbit di Saudi Arabia dan Turki. Kemudian ilustratornya adalah Kak Adriana Putri. Ilustrator asal Bogor kelahiran tahun 92 ini memiliki hati anak-anak yang menjadikannya seseorang yang senang bergaul dan selalu melihat sisi terbaik setiap situasi. Di saat dia tidak sedang aktif menjalankan hobi lari dan renangnya, ia pasti selalu mengasah kemampuannya bermain ukelele sambil sesekali rehat dan membaca buku. Nah, itulah dua tokoh yang menggawangi lahirnya buku cerita Ada Fululu di bawah. Ada Fululu di bawah meja ini. Anak-anak ibu semuanya mau menjaga kebersihan badannya, mau menjaga kebersihan kamarnya, rajin mengerjakan PR seperti apa yang dilakukan oleh Pop di dalam buku cerita ini. Jadi segala apa yang kita lakukan dengan senang hati itu nanti pasti ada saja balasannya. Oke anak-anak ibu, tunggu lagi keseruan membacakan nyaring dari Ibu Mira berikutnya dengan buku cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.